percuma lapor polisi. Kasus ini sebenarnya bagaimana kemudian Pak Zulpan? Karena kita tahu sudah ditutup 2019, saat ini kembali ramai dan akhirnya mendapatkan atensi kembali dari pihak kepolisian. Baik, terima kasih Mbak Herfira. Selamat malam para narasumber yang lain. Jadi saya akan menjelaskan dulu bagaimana kronologi kasus ini ya. Jadi memang benar ya, kita Polres Luwu Timur pernah menerima laporan pengaduan pada tanggal 9 Oktober 2019 oleh ibu korban ya yang berinisial RA. Ibu korban melaporkan ketiga anaknya, 2 perempuan, 1 laki-laki yang usianya di bawah 10 tahun semuanya, ini mengalami kekerasan seksual atau pencabulan oleh ayahnya sendiri atau suami ibu ini yang berinisial SA. Kemudian berdasarkan laporan pengaduan itu ya, langkah-langkah daripada penyidik Polres Luwu Timur tentunya menerima laporan pengaduan. Kemudian mengambil keterangan dan juga karena ini terkait dengan anak di bawah umur, tentunya kita memperlakukan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ya tentang perlindungan anak ya. Nah, di sini tentunya pada saat itu ya langsung juga kita berkoordinasi dengan kantor dinas sosial Kabupaten Luwu untuk melakukan pendampingan ya kepada ketiga anak tersebut, khususnya di unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya kita memiliki dokumennya semua ya, ini ada surat yang kita layangkan ya pada saat kita meminta bantuan untuk pendampingan tersebut, ya baik di Luwu Timur ya, termasuk juga di Kota Makassar. Kemudian karena ini ada kasus pencabulan, tentunya kita di sini harus memerlukan alat bukti ya, karena kan kita berbicara ini adalah dari segi penanganan kasus tindak pidana yang memerlukan alat bukti dan juga fakta hukum yang ada. Nah, tentunya kita memerlukan adanya visum et repertum untuk menguatkan laporan daripada ibu korban bahwa benar terjadi kekerasan seksual ataupun pencabulan kepada ketiga anaknya ini. Maka dilakukanlah visum et repertum di puskesmas yang ada di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Hasil daripada visum et repertum, yang mana pada saat visum ini pun didampingi oleh ibu korban. Ya. Hasil daripada visum et repertum ini tidak menunjukkan adanya kekerasan seksual pada ketiga anaknya. Tidak ada kerusakan organ intim pada ketiga anaknya. Ya. Kemudian karena visum pertama ini katakanlah ibunya kurang yakin, ya, maka dilakukanlah visum kedua di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar. Ya, ini adalah rumah sakit rujukan ya dalam rangka penyidikan tindak pidana yang selalu kita gunakan oleh kepolisian. Nah, hasil daripada visum di Rumah Sakit Bayangkara Makassar juga sama, tidak ditemukan adanya bukti-bukti kekerasan seksual kepada ketiga anaknya. Tidak ada luka lecet, tidak ada luka-luka yang lain kepada ketiga anaknya ini, yaitu terhadap organ intimnya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Sehingga dengan hasil visum ini, ya penyidik melakukan gelar perkara. Tetapi sebelum itu juga kita melakukan asesmen ya. Asesmen ini dilakukan oleh P2 TP2A ya, unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Luwu Timur ya. Di mana hasil asesmen ini juga menunjukkan bahwa ini rekomendasinya ya, bahwa tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut. Kemudian laporan hasil psikologi Puspaga P2 TPA Kabupaten Luwu Timur juga menyatakan bahwa ketiga anak tersebut dalam melakukan interaksi ya dengan orang luar cukup baik dan norma serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis. Dalam pemahaman keagamaan sangat baik termasuk unsur fisik dan mental keadaannya sehat. Ini hasil-hasil yang dikeluarkan ya dari rekomendasi dan asesmen yang dilakukan oleh P2 TP2A ya Kabupaten Luwu Timur ya, maupun Kota Makassar. Sehingga dengan dasar-dasar ini ya tentunya penyidik ini memerlukan alat bukti dan ini tidak ditemukan dalam laporan ibu ini pencabulan ataupun kekerasan seksual. Sehingga penyidik melakukan gelar perkara ya pada tanggal 5 Desember 2019, kemudian juga memberikan hasil pemberitahuan daripada hasil pemberitahuan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik ya. Di mana dalam penyelidikan ini tidak ditemukan bukti yang kuat sehingga kasus ini dihentikan ya atau surat perintah penghentian penyidikan ya dalam rangka penyelidikan kasus ini. Nah, kemudian kasus ini juga ditarik ke Polda Sulawesi Selatan ya untuk diberikan dilakukan gelar perkara khusus yaitu pada tanggal 11 November pada tanggal 6 Oktober 2020 ya. Ini dilakukan gelar khusus
ya menyikapi daripada langkah yang dilakukan oleh Polres Luwu Timur, di mana hasil gelar perkara daripada tingkat Polda ini juga menyampaikan ataupun merekomendasikan bahwa perkara ini tidak cukup bukti untuk dinaikkan prosesnya dari penyelidikan ke penyidikan, ya, karena tidaknya alat bukti yang mendukung. Baik. Kemudian rekomendasinya yang kedua adalah agar Polres Luwu Timur menerbitkan SP3 ya terkait dengan penyelidikan kasus ini dengan melengkapi administrasi yang mendukung. Nah inilah rangkaian daripada penanganan kasus ini. Ya. Oke. Kemudian perlu saya sampaikan juga kepada pihak yang berperkara ya, langkah yang ditempuh Polres Luwu Timur jauh ini sampai keluarnya SP3, ini adalah SP3 dalam rangka penyelidikan. Jadi kasus ini belum sampai tahap penyidikan. Baik, baik. Ada Perkap Bapak Kapolri ya perlu saya sampaikan juga, ada Perkap nomor 6 tahun 2019 yang menyatakan bahwa hasil dari lidik atau penyelidikan itu belum final. Artinya bila mana ada pihak berperkara yang keberatan dan memiliki bukti baru, maka kasus ini dapat dibuka kembali ya dengan proses adalah ataupun mekanisme gelar perkara gitu ya. Percuma lapor polisi. Kan gue udah pernah bilang bro, percuma lapor polisi bro. Mari kita gemparkan institusi Polri dengan tagar percuma lapor polisi. Tagar tersebut akan sangat bermanfaat, berguna, dan pasti disukai oleh kepolisian. Kayaknya sih gitu. Kayaknya. Peace Git. Kenapa percuma lapor polisi? Ayo, kenapa yo? Ini gue terangin nih bro ya. Kita semua sebagai masyarakat pasti punya pengalaman buruk mengenai kepolisian. Pengalaman buruk di jalan maupun pengalaman buruk dalam membuat laporan. Laporan kepolisian pastinya, ya nggak bro? Kita simak dulu kronologinya. Biar kita tidak percaya polisi begitu aja. Karena menurut gua sangat sulit untuk mempercayai kepolisian. Sangat sulit bagi kami untuk mempercayai kepolisian. Tanya aja Sigit. Gue yakin Sigit aja agak sulit mempercayai anak buahnya. Ya nggak Git?
Itulah kronologinya yang sebenarnya. Dan jangan terlalu cepat mempercayai kepolisian. Jangan terlalu cepat mempercayai kepolisian begitu aja, bro. Masa sih kita mempercayai institusi Polri? Institusi yang paling mudah ditipu pakai uang 2 triliun rupiah. Kalau Anda masih mempercayai institusi yang mudah ditipu, berarti Anda lebih bodoh. Berarti Anda lebih mudah lagi untuk ditipu. Percuma lapor polisi.